dengan segala hormat. Shallu ala Muhammad. Ini malam acaranya maju, seharusnya malam Minggu jadi malam Sabtu. Nah, akibat maju, Habib punya ada acara sama, saya pun juga ada acara sama. Terus diminta datang juga, ya akhirnya ngomongnya kebagian dikit mah. Iya, lah saya dikit, Habib dikit gitu kan. Lah kalau lama-lama repot. Ya habis emang dimajuin. Jadi bentaran aja nih Habib ya, Yaman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukri. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man la nabiyya min ba'dih wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Hadratal ulama'il muhtaramin, para alim ulama, para asatid, bapak-bapak, jamaah sekalian ya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ila hadratul mukarram guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Nikmat MPD. Kita doakan semoga beliau dipelihara kesehatannya, dipanjangkan umurnya, ilmunya manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Habiban al-mahbub Al-Habib Fadli bin Mustafa Al-Idrus, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakannya dan kita mendapatkan kemanfaatan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Dasuki SPDI, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Mar Ali, Al-Ustadz Saifuddin SPDI, orang tua kita Bapak Haji Banjir, RT kita yang ganteng yang khusyuk bener, Bang Bozi Al-Katrani. Iya, kita doain semua orang tua kita, RT kita biar pada berkah semuanya. Bapak Haji Asna Wijaya, terutama terkhusus buat sahibul hajah Nanda Adman dan istrinya Pujiati. Ustaz kok tahu? Kalau tulisannya yang dikaruniakan rezeki oleh Allah berupa duriyah yang solehah. Kita doakan semoga kelak di kemudian hari Ananda Alena Zahia Siddiq dijadikan anak yang solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya, taat terhadap agamanya dan juga perintah Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mas saya nyimbangin aja dah. Ntar isi padatnya sama Habib. Kalau penceramah pertama itu emang ada keuntungannya, Bib. Iya, ntar intinya ntar sama Habib. Kalau saya mah cuman dikitnya inian aja. Kebetulan Bang RT Boji lagi belajar pantun, ngadu pantun sama RT Edi. Jadi RT 7 lawan RT 11. Ini lagi belajar pantun nih, ngisi pantunnya begini katanya. Bang Boji mulai berkuar. Bang Boji nih, Bang Boji. Bang Edi, ya, begitu ngomongnya. Lagi belajar pantun. RT Edi, lu dengerin nih katanya nih. Iya, gua punya bolehan. Apaan tuh? Bocah kecil ngambek kegebok bola kasti. Gua parah. Cakapnya kurang, ulangin. Bocah kecil ngambek mukanya kegebok bola kasti. Buah-buahnya ketawa girang karena dapat rezeki gusuran. Ya elah. Malam bahagia Bang Adman dan Mbak Pujiati karena malam ini dapat rezeki memperoleh keturunan. Cakep gak? Lah Bang Edi gak mau ngalah, gue juga bisa katanya. Nih dengerin balasan gua. Kalau semisalnya emang itu babanya girang abis dapat gusuran, buruan tuh katanya duit beliin sawah. Nah, cuman di sini udah gak ada sawah, sono di Babelan, Karang Tengah, Sungai Bambu,
cabang Mungin itu murah tuh, semeternya kemarin saya ditawarin 3,5 juta gitu. Nggak bisa ditawar. Mahal makanya. Kalau ini malam Bapak Adman dan Ibu Pujiati dapat keturunan, kita doain tuh anaknya biar jadi anak yang soleha. Amin ya Rabbal. Cuman waktunya pendek bang. Kalau waktunya panjang nih, sampai kelar saya pantunin kagak habis-habis nih. Yang belajar Bang Boji sama RTD, kita mah cuma ngambil aja ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala, ajalnya akan tiba kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabatnya. Apa pesan beliau? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu idza tamassaktum bihima huma kitabullahi wa sunnatir rasul." Yang artinya adalah aku tinggalkan kepada kamu sekalian dua perkara yang apabila kalian pegang teguh ini kedua perkara tersebut, maka kalian tidak akan menghadapi kesulitan kesusahan di dalam kehidupan dunia. Lalu apa dua perkara tersebut? Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah sunnah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Al-Quran yang menjadi pedoman kita kaum muslimin, begitu banyak hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan tentang manfaat Al-Quran dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat dan juga sebagai penenang atau kasih dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Nah, berkaitan tentang masalah akikah, di dalam Al-Quran sebelum akikah ini terjadi ada sebuah kisah yang sangat menarik yang bisa kita ambil sebuah ibrah. Di mana Nabi Allah Zakaria alaihi salam, putra daripada Nabi Allah Sulaiman, berumah tangga begitu lama enggak dikasih keturunan. Lama kawin kagak punya. Bang, kita nih biar kata bini kita cakep bang, kalau semisalnya 10 tahun kita kawin belum punya anak bang, lah jalan nunduk bang. Betul. Begitu hebatnya, begitu solehnya Nabi Allah Zakaria alaihi salam beserta istri pendamping hidupnya yang begitu setia dan soleha yang bernama Hannah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bersemangat baru karena ada sebuah kejadian sebelumnya bagaimana keponakannya yaitu Sayyidatuna Maryam mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Surah ini diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-Imran ayat 37 dan juga 38. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Yang menarik itu dalam tafsir Sawi, makna hunalika di sini ini ajaran nyampe nih ke kita ya Habib ya. Hunalika itu kan isyarah, isim isyarah yang ditujukan kepada sebuah tempat di mana Siti Maryam itu mendapatkan kemuliaan dari Allah.
Kemuliaannya apa? Yang pertama, takjub Nabi Allah Zakaria alaihi salam ketika mampir ke tempat itu, banyak makanan yang pada saat itu buah-buahan kagak ada yang pada berbuah. Makanya Nabi Allah Zakaria nanya nih kepada Maryam. Qala ya Maryam anna laki hada. Hai Maryam, ini semua makanan ini dari mana ini? Bisa begitu hebat karena Maryam gak kemana-mana, jeblot di rumah aja, gak keluar. Nggak keluar, nggak kerja, nggak jadi pegawai Indomaret, nggak jadi pegawai Bunda apa sini? Saidah ya. Ini yang persalinan apa namanya? Saidah, nggak jadi satpam Unsada kagak, nggak jadi merbot masjid kagak, nggak kemana-mana pokoknya. Tapi begitu banyak nih buah-buahan, jogrok tuh di situ. Apa jawaban Siti Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yarzuqu liman yasha'u bighairi hisab. Allah ketika menghendaki memberikan rizki kepada hambanya, Dia akan berikan rizki yang tanpa diduga-duga. Nah, hikmah dari kejadian ini adalah bahwa segala sesuatu yang saat ini kita hadapin itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur Mas Maman dan Mbak Pujiati, ya karena Maman saya panggil Emas, masa bini yang saya panggil Empo. Ya, Mbak akhirnya Mbak Pujiati apa? Bersyukur kepada Allah atas anak yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi tanggung jawab kita. Ini doanya Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Nah, buat bapak-bapak nih di sini nih yang belum mantunya atau anaknya yang udah kawin 5, 6, 7, 8, 11, 12, 17 belum pada bunting bininya, jangan berkecil hati. Contoh Nabi Allah Zakaria alaihi salam usianya 90 tahun. Kalau di sini 90 tahun kayak siapa RT Boji? Hah? Ini. Lah ini mah belum. Paling kalau kayak nikmat umurnya baru 60-an. Ada di sini yang umur 9 tahun, orang bojong 90 tahun ada. Ini nggak kebayang bang, aki-aki umur 90 tahun, bininya kita anggap umurnya beda-beda dikit dah. Bangsa 87, bunting bininya. Ini kira-kira kalau di Bojong geger apa kagak? Geger apa kagak? Lagi kita kagak kebayang tuh. Dokter juga yang nanganinnya bingung. Ini kagak salah, ini kiamat nih, kiamat nih. Maksudnya bagaimana? Terus deketin Allah, minta kepada Allah, dan baru saja kita saksikan sebuah kegiatan yang sudah hampir dilupakan oleh kita. Tahnik, memasukkan sesuatu berupa yang manis-manis. Dalam fikih itu manis-manis ke dalam kerongkongan, bahasanya sampai di dalam. Sampai di dalam. Tadi beliau guru kita di depannya aja, enggak tega kali ya. Kalau diloloin bener, saya melihat anak kiai saya diloloin. Gimana begini? Wah, dijejelin bener. Sampai ujung kerongkongannya. Itu namanya tahnik, bukan talqin, Ustaz. Iya, mati doang. Ya, enggak apa-apa itu namanya. Ini kebiasaan salafus saleh, guru-guru kita yang perlu kita kembangin, yang hikmahnya adalah kita bercontoh kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah nggak usah kaget, biarin tungguin acara sampai kelar. Yang namanya akikah makanannya kambing bang. Ayo coba, yang namanya akikah makannya apa? Kalau buah kambing. Kalau misalnya bukan kambing, mah jangan akikah, masa motong ayam mama. Minimal kambing. Kalau perempuan satu, kalau laki dua, kalau banci. Ya ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti dilanjutkan lagi sama guru kita Habib Fadli berkaitan tentang masalah akikah. Dan setelah ini saya undur diri ini Habib, mohon pamit karena ada acara maulid. Mohon doanya yang terakhir, kita doain nih biar anaknya Bang Maman biar jadi anak yang soleh.
Kalau perlu bininya kita doain biar bunting lagi. Wah. Mbak Puji, ada nggak Mbak Puji? Mbak Puji gelem nggak le arep weteng apa? Meteng. Nah, bunting, iya, jor aja nggak usah pakai dipampet-pampet. Mau berapa kayak jadinya, insya Allah rezeki anak beda sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.